warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam tangguh. Saya pada kesempatan ini ingin mengingatkan kepada warga Sumatera Barat kaitan dengan PSBB yang dimulai tanggal 22 April dan insya Allah sampai 5 Mei untuk warga di Sumatera tetap ada di rumah saja, belajar, bekerja, ibadah, berkegiatan di rumah. Dan kalau seandainya masih keluar rumah, tentu akan ada pembatasan, ada pelarangan naik kendaraan hanya 50%, naik motor cuma 1 orang, dan kemudian pakai masker. Dan kalaupun keluar memang hanya yang penting saja, beli makanan, beli obat, dan seterusnya. Dan tentu di luar pun sudah kita batasi toko-toko, tempat-tempat keramaian, dan supaya tidak ada lagi. Dan tentu ini menjadi perhatian buat kita membatasi virus COVID ini menyebar dengan cara PSBB. Bagi perantau, kalau bisa tidak pulang, kalau pulang juga karena terpaksa, tentu kita minta kesadarannya isolasi mandiri. Kalau tidak siap untuk isolasi mandiri di rumah, kita pun siapkan karantina. Provinsi menyiapkan 9 tempat, kota kabupaten pun belasan tempat bisa dipakai untuk karantina. Insya Allah menyayangi keluarga akan tetap bisa bila kita mengikuti protap COVID tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu warga Sumatera Barat, banyak yang bertanya tentang bagaimana jaring pengaman sosial. Tentu kami sampaikan di sini, insya Allah pemerintah pusat, provinsi, dan kota kabupaten saat ini sudah menyiapkan 7 bantuan sosial untuk masyarakat Sumatera Barat. Dan saat ini sedang perapihan pendata, mudah-mudahan sebagian kota dan kabupaten sudah siap merapihkan data. Dan kami optimis dana ini bisa mengcover banyak masyarakat, bahkan bisa hampir 80% masyarakat Sumatera Barat bisa tercover dengan bantuan dari pusat, provinsi, dan kota kabupaten. Pertama, PKH. PKH ini sudah berjalan tahunan dan datanya pun sudah ada. Mereka pun sudah mendapatkan tiap bulan. Itu jumlahnya 178.754 KK. Nah, itu udah dapat. Kemudian yang kedua, ada juga masyarakat kita yang sudah dapat sembako. Program sembako ini sekitar 245.870 KK. Nah, kedua kegiatan ini sudah berjalan, dan bagi mereka yang sudah dapat PK dan sembako tidak dapat lagi bantuan lainnya. Dan ini sudah banyak juga sampai 400.000 KK jumlahnya. Nah, berikutnya kepada mereka yang menganggur akibat dari COVID. Mungkin banyak dari mulai pekerja pabrik, buruh, atau restoran, hotel, UMKM, pedagang, dan sebagainya yang intinya mereka terpapar dan sehingga tidak mendapatkan pendapatan yang layak lagi. Silakan mendaftar di kelompok prakerja. Kita disiapkan 74.220 orang yang untuk Sumatera Barat, dan ini sudah tersedia ada belasan ribu. Mungkin bisa daftar, bisa online, nanti bisa ditanyakan terkait dengan prakerja ini juga akan dapat dukungan. Nah, di luar itu dari Kementerian Sosial telah juga menyiapkan 250.000 KK untuk Sumatera Barat dengan uang Rp600.000 per bulan untuk 3 bulan. Nah, data ini tentu diambil dari DTKS. Tentu mereka yang tidak sembako lagi, tidak dapat PKH lagi, tidak dapat pekerja, bisa dapat dari Kemensos ini. Nah, data ini insya Allah ada di kota dan kabupaten. Dan berikutnya yang ke-5, yaitu dari Kementerian Desa. Nah, Kementerian Desa ini banyak, 162.000 KK yang akan dibantu dari uang desa. Nah, desa di kita nagari, wali nagari yang nanti dengan musyawarah nagarinya akan menentukan siapa di masyarakat desa negari itu yang tidak dapat lagi PKK, PKH, sembako. Nah, semuanya tidak boleh overlap. Nah, masih juga belum dapat masuk kepada program Kementerian Desa ini.
Ini cukup banyak ya dari data yang kita peroleh yang bisa disalurkan kepada mereka. Nah, masih ada juga masyarakat Sumbar yang terpapar yang belum dapat bantuan. Itu nanti dibantu dari dana Pemprov Rp600.000 per kakak per bulan. Kita siapkan 3 bulan dengan anggaran 215 miliar, dan tentu ini sangat membantu dan dilihat betul mana yang tidak dapat bantuan sebelumnya. Masih ada juga masyarakat yang belum mendapat bantuan. Nah, ini ada dukungan dari kota dan kabupaten, ada beras, ada minyak goreng, ada tepung. Ini kita serahkan kepada kota kabupaten. Dari provinsi pun kita menyiapkan juga bantuan kepada kota kabupaten, selain uang cash tadi juga beras kepada kota kabupaten. Nah, jadi kalau kita totalkan dari jumlah penduduk Sumatera Barat sekitar 1.619.000 kakak, maka diperkirakan kita bisa mencapai 1,3 juta kakak yang tercover dengan dukungan kota dan kabupaten. Nah, sebagai informasi, tentu dari masyarakat Sumbar pun ada yang sudah mendapatkan gaji bulanan. Ada pegawai negeri, ada TNI, Polri, pensiunan, itu sekitar 134.668 kakak. Jadi kalau kita kurangi lagi dengan masyarakat yang mampu, para pedagang pengusaha yang juga uangnya masih ada, walaupun dia terpapar tapi dia masih bisa hidup, dia tidak miskin, itu bisa puluhan ribu juga jumlahnya. Nah, sisanya itulah yang kalau kita lihat masih banyak juga masyarakat kita yang mampu, dan mudah-mudahan dengan dukungan ini yang mampu, yang sudah bergaji ini tidak perlu kita bantu, dan sisanya mungkin sebutlah 80% itu bisa terbantu dengan 7 bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kota kabupaten. Tentu kita berharap kota dan kabupaten mendata yang betul, yang teliti, yang cermat, sehingga tepat sasaran, jangan double, sehingga semuanya bisa tercover. Dan kalau masih ada juga uang kita habis, kita punya Basnas. Nah, Basnas kita di provinsi pun bisa miliaran, kota kabupaten juga totalnya bisa miliaran. Ini juga bisa membantu. Bahkan kita juga bisa CSR, perusahaan juga bisa. Mudah-mudahan semuanya tercover apa yang menjadi persoalan mereka yang terdampak karena COVID ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan mudah-mudahan semuanya turun dana ini lancar, yang dari pusat, dari provinsi, kota, kabupaten, dan semoga ini bisa membantu walaupun sedikit jumlahnya kepada masyarakat Sumbar yang terdampak dari COVID ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada yang kurang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam